Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrafi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafaratu, dan adapun hal-hal yang menghapus ailati adatuha, yakni yang biasanya antamwa itu bisa menghapus al-khoti'ata akan kesalahan atau keburukan. Faisbagul wudu'i, maka yaitu menyempurnakan wudu. Bisabaroti, dalam keadaan dingin. Fathah ini dengan dibaca patah keduanya. Sabarot, sin nama banyak dibaca patah. Jamu sadrotin itu jama dari lafaz sadrotin. Jadi sadrotin itu jama mufradnya sadro. Nah, bipatin tentunya dengan patah pas sukunin kemudian sukun. Sinnya dipatahin, ba-nya disukunin. Kalau sabarat mah tadi dipatahin semua, baik sinnya maupun ba-nya ya. Itmamul wudu'i, yakni menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil barodi, pada waktu sangat dingin. Bi ayyatia, yakni ia mengerjakan atau menunaikan bisunanihi, dengan sunnah wudu. Wa naqlul aqdami, dan memindahkan telapak kaki. Sebenarnya mah dua ya, telapak kaki ya, mufradnya qadam, zaman aqdam ya, karena walaupun dua pasti beberapa langkah gitu ya. Ilal jamaati, untuk sholat berjamaah. Ila sholati, yakni untuk sholat ma'al jamaati, dengan berjamaah. Wantizor sholati, dan menunggu sholat. Ba'da sholati, setelah sholat. Liusalliyaha, untuk ia sholat sholat tersebut bil masjidi, di masjid. Wa misluhu, dan seperti itu intizoru kulli khairin, adalah menunggu setiap kebaikan. Jamaah majelis Allah, masih maqalah, perkataan atau nasihat yang ke-8, dan insyaallah ini yang terakhir ya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa maqalah, perkataan atau nasihat yang ke-8
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya tentunya langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang mengangkat derajat, dan sekarang yang terakhir 3 hal yang menghapus kesalahan atau dosa. Alhamdulillah, baik yang 3 hal menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, maupun 3 hal yang mengangkat derajat. Nah, untuk 3 hal yang menghapus kesalahan atau dosa, sebagaimana di sini dikatakan wa amal kafaratu ailati adatuha antam wal khati'ata. Jadi hal-hal yang biasanya itu bisa menghapuskan kesalahan atau dosa atau keburukan, maka yang pertama yaitu menyempurnakan wudu pada waktu atau dalam keadaan cuaca dingin. Ini tentunya biasanya ya pada waktu sore sholat asar atau subuh, apalagi di daerah pegunungan itu justru baik sekali karena bisa menghapus keburukan, kesalahan atau dosa ya. Nah, maksudnya menyempurnakan wudu gimana? Ya, itu tentunya dengan mengerjakan kesunahan wudu. Itu jadi walaupun sebenarnya yang namanya wudu mah asal rukunnya sudah terpenuhi udah sah. Kan rukunnya itu ada 6 ya. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 menyapu sebagian kepala ya. 5 membasuh kedua kaki sampai mata kakinya ya, minimal. Dan yang keenamnya tartib. Ini itu bisa kalau memang dia tahu gitu. Nah, tapi kalau pengen dapat keutamaan seperti ini, yakni bisa menghapuskan keburukan, kesalahan atau dosa ya, itu dikerjakan juga kesunahan-kesunahannya. Ya banyaklah. Di antaranya kan sebelumnya itu nyusul dulu, kemudian baca bismillah ya. Kemudian waktu dia membasuh telapak tangan, sunnah kan membasuh telapak tangan ya, itu juga diniatin kesunahan wudu. Kemudian ke kemur dibarengin dengan ke hidung itu ya. Kemudian 3 kali ya, termasuk ke kuping tuh, kedua telinga sunnah. Dan bahkan setelahnya itu ada bacaan syahadat, doa sambil menghadap ke kiblat dan ke atas melihatnya, walaupun di dalam ruangan, bahkan walaupun dia buta.
juga membaca surat Al-Qadar 3 kali ya. Nah, itu sunah-sunahnya. Itu lebih jelasnya dalam kitab Fathul Muin itu ada ya semuanya. Nah, bahkan yang namanya menyempurnakan wudu ini bukan aja menghapuskan dosa, kesalahan atau keburukan ya, tapi juga insya Allah bisa mengeluarkan dosa-dosa atau kesalahan ya, sehingga dosa atau kesalahan yang ada di balik kuku-kuku itu keluar dengan benar-benar dia menyempurnakan wudu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim ya di sini. Dan nanti nih orang yang menyempurnakan wudu di akhirat itu akan dipanggil ya, dihadirkan dalam keadaan bercahaya. Jadi makanya tuh kalau wudu itu walaupun batasan muka ya, untuk lebarnya kan dari batas tumbuh rambut sampai dagu, kemudian untuk panjangnya ya, kemudian lebarnya dari telinga kiri ke telinga kanan, bagusnya lebihin gitu. Kemudian ketika membasuh tangan kan batasnya siku ya, dari telapak tangan siku itu lebihin apa namanya, bahu. Iya, batasannya siku, bagusnya dilebihin ya. Kemudian ketika membasuh kedua kaki kan batasannya mata kaki, itu bagusnya lebihin ya, sebab nanti makin banyak lebihnya di akhirat nanti itu makin terang cahayanya karena makin banyak gitu ya. Bahkan ketahuannya nanti umat baginda Nabi SAW yang benar-benar itu dari cahayanya itu, karena memang dia menyempurnakan wudu ya. Apalagi ya di samping dia menyempurnakan wudu, juga setelahnya sholat 2 rakaat yang namanya sholat sunnah wudu ya. Kalau orang dulu bahasanya sholat syukur wudu ya, padahal sholat sunnah wudu aja, sholat sunnatul wudu. Saya sholat sunnah wudu rakaat ini 2 rakaat ya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala kata kita aja. Nah itu insya Allah bisa mewajibkan dia masuk surga tuh. Jadi luar biasa keuntungan daripada menyempurnakan wudu. Makanya jangan takut-takut ya. Dan tentunya ya harus dikuasai dulu ilmunya. Sebab kalau nggak dikuasai ilmu, boro-boro istilahnya dapat keuntungan tadi. Saya juga kagak. Ya nantinya sholat, ya walaupun dia wudu, johirnya karena hakikatnya nggak sah, karena nggak didasar ilmu, atau sholatnya bukan dapat pahala lagi, malah haram ya. Alhamdulillah ya. Nah itu yang pertama, yang menghapus dosa, kesalahan atau keburukan. Kemudian yang kedua ya, wa naqlul aqdami ilal jamaati, yaitu memindahkan ataupun melangkahkan kaki-kaki untuk sholat berjamaah. Nah ini juga sama nih, yang namanya sholat berjamaah itu bisa menghapus dosa, kesalahan atau keburukan.
karena memang wajar ya kalau yang namanya sholat berjamaah itu bisa menghapus kesalahan, keburukan atau dosa. Karena memang banyak juga keutamaan atau keuntungan sholat berjamaah. Di antaranya nih ya, itu lebih utama 20 derajat daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian mah 1 derajat. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah dapat 1 derajat ya. Kalau sholat berjamaah itu 27, bahkan lebih utama daripada sholat sendirian. Kemudian pulang perginya nih untuk sholat berjamaah itu dicatat 10 kebaikan, dihapus, sesuai kan? 10 keburukan, kejelekan atau dosa-dosa, dan diangkat 10 derajat. Itu ya. Baik pulangnya maupun perginya. Nah, kemudian juga keuntungan sholat berjamaah itu insya Allah dia mendapatkan pahala haji. Makanya kalau belum haji karena belum mampu ya, ingin dapat pahalanya, jangan lewatkan sholat berjamaah di mana dan kapanpun juga ya. Kemudian yang namanya sholat berjamaah ini keuntungannya insya Allah jadi rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau orang mencari atau usaha ya untuk mendapatkan dunia nih, istilahnya jangankan dia yang sekedar aja, yang dari kecil nih sampai dewasa benar-benar rajin bahkan sampai mati, nggak ada yang memiliki sedunia ya, boro-boro sedunia, benar. Senegara juga, boro-boro senegara, sekabupaten, seprovinsi juga, boro-boro seprovinsi, sekabupaten juga, boro-boro sekabupaten, sekecamatan juga, boro-boro sekecamatan, sedesa juga, bahkan sekampung juga, nggak ada yang punya sendiri, benar nggak? Nah ternyata tuh kalau mau tahu mah dengan sholat berjamaah itu kita udah dapet ya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya sangat disayangkan kalau orang itu mati-matian mengejar dunia ya, yang padahal mah belum tentu dapet ya. Dunia makan walaupun nyata ya, tapi nggak pasti. Buktinya banyak orang usaha mati-matian tapi nggak kaya kan? Enggak. Kalau akhirat pasti walaupun nggak kelihatan. Siapa yang beramal benar ikhlas pasti di sana bakal didapatkan. Nah di antaranya ini dengan salat berjamaah itu pasti itu. Nah bahkan yang namanya salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat 40 tahun sendirian. Jadi umpamanya ada si A nih ya, dia sholat berjamaah sekali, si B sholat sendirian aja. Nah itu lebih utamaan si A daripada si B. Sekali lagi, lebih utama si A walaupun sholatnya sekali dengan berjamaah daripada si B sholatnya sendirian walaupun 40 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu berjamaah sekali doang lagi. Benar katanya sekali juga udah kayak
berjamaah udah kayak 40 tahun sholat, nggak sholat ke sononya ya. Nah kayak tadi lagi, karena berjamaah dapat pahala haji, setelah dia mampu nggak mau berangkat haji lagi ya, bukan gitu. Nah jadi itulah yang kedua daripada alham yang menghapus dosa, kesalahan atau keburukan ya. Kemudian yang ketiga atau terakhir, wantizurus sholati ba'da sholati liyusolliyaha fil masjid. Itu jadi yang ketiga yang bisa menghapus dosa, kesalahan atau keburukan adalah nunggu sholat setelah sholat. Maksudnya gimana? Tuh jadi dia umpamanya habis sholat maghrib, dia nggak bakal kemana-mana dulu sebelum sholat isya. Atau bisa juga dia memang kalau sholatnya di masjid mah ya, dia nggak pulang dulu, nungguin waktu. Jangan waktu, nungguin hidup. Tuh. Jadi kalau pengen dihapus dosa-dosa ya, kesalahan atau keburukan, itu tungguin tuh waktu sholat. Makanya siapin tuh sebelum masuk waktu sholat, kita udah siap-siap. Walaupun yang namanya wudhu setelah waktu sholat itu wajib, nah sebelum waktu sholat itu sunnah. Tapi utamaan wudhu sebelum sholat sunnah, sebelum waktu ya, walaupun itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia udah siap-siap. Nah, mudah-mudahan termasuk ini yang dianggap sebagai nunggu sholat gitu ya. Jangan ditungguin waktu. Ini kadang-kadang udah azan ya, masih nyantai-nyantai aja. Kudunya mah begitu azan bahkan sebelumnya udah siap-siap. Mantap berarti ya. Nah bahkan yang namanya nunggu sholat setelah sholat nih, keuntungannya bukan hanya menghapuskan dosa, kesalahan atau keburukan ya, juga itu seperti dia menunggang kuda perang kemudian ikut perang ya. Atau sekurang-kurangnya dia itu menjaga perbatasan negara Islam. Ya pokoknya kesimpulannya mah dia itu dianggap jihad lah gitu ya. Itu kalau dia mati udah nggak disangsikan lagi syahid ya. Tuh, makanya jangan lewatkan tuh ya. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaih ya, yang Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya, seorang di antara kamu tetap berada dalam keadaan sholat. Jadi itu hakikatnya walaupun gak sholat, tapi hukumnya seperti sholat. Kalau dia nungguin sholat, jadi gak ada yang sia-sia tuh. Padahal gak sholat, cuma nungguin waktu doang, tapi itu udah dianggap, udah dihitung sebagai sholat tuh ya. Gitu. Apalagi tadi kalau di masjid mah dia ya, itu pokoknya selama dia di masjid habis sholat maghrib menungguin isya, itu walaupun dia nggak sholat itu dianggap nilainya seperti sholat ya gitu. Kemudian juga insya Allah orang yang istilahnya nungguin sholat itu akan didoakan oleh malaikat ya. Tuh, kalau kita tahu mah dengar, itu malaikat memohonkan ampun ya untuk kita ya, dengan ucapan Allahumma ghfirlahu Allahumma arhamhu. Jadi bahkan bukan aja memohonkan ampun, tapi memohonkan rahmat tuh.
kalau kita nunggu sholat ya. Itu malaikat bukan aja mohonkan ampun, tapi memohonkan rahmat dalam doanya. Sedangkan yang namanya malaikat kan gak berdosa pasti dijabah ya. Nah, maka itu ya, untuk bisa mendapatkannya ya kita harus berusaha gitu. Nungguin sholat, nungguin waktu, jangan sebaliknya. Jadi itulah 3 hal yang menghapus dosa, ya tentunya bagian dari makalah perkataan atau nasihat yang ke-8, bab ketiga dalam kitab Nashah bil Ibad, yakni 1, menyempurnakan wudu, 2, sholat berjamaah intinya ya, 3, nungguin sholat atau nungguin waktu, jangan sebaliknya, ditungguin waktu bahkan lewat. Nauzubillah ya. Jadi cukup